Beginilah Mahfud MD Skakmat Said Didu tentang Islamofobia. Si kata sampai ke akar-akarnya. Islamofobia itu kalau di dalam konsep ilmu adalah satu sikap yang takut kepada Islam atau malu mengaku Islam. Sehingga orang takut gitu. Kalau disebut Islam takut gitu. Atau ditakuti. Jangan sampai muncul. Atau kalau orang Islam sendiri kayak kita nih malu kalau ngaku Islam, itu fobi kalau dalam ilmu politik. Nah di Indonesia apa ada orang takut ngaku Islam sekarang? Said Didu ini adalah contoh konkret seseorang yang ucapan dan tindakannya tidak sinkron alias tidak konsisten. Tapi di sisi lain memang agak sedikit menggelikan sekaligus memalukan bahwa seseorang itu diikuti, diteladani karena apa? Pikiran, ucapan, dan tindakannya itu selaras. Kalau ini tidak, makanya kepada Said Didu saya sarankan untuk mulai hati-hati membangun narasi yang akhirnya bisa bunuh diri. Gitu. Akhirnya narasi itu akan diangkat kembali oleh netizen bahwa seorang Said Didu terbukti secara sahih adalah figur atau sosok orang yang sangat tidak konsisten. Bayangkan, seorang Said Didu yang mantan sekretaris Kementerian BUMN, mantan komisaris di perusahaan BUMN, lulusan IPB, dengan gelar berderet-deret dan jabatan yang dulu mentereng, Said Didu bahkan tidak pernah mengkritik dengan cerdas. Dan ini jelas membuat jijik sebagian orang, terutama para tokoh yang merasa pernah kenal dengan Said Didu. Ya, Menko Polhukam Mahfud MD dan Said Didu ternyata juga ikut berdebat soal isu Islamofobia yang mulai marak saat ini. Perdebatan ini berawal dari pernyataan Mahfud MD bahwa bukan pemerintah yang menyebarkan narasi Islamofobia, melainkan seorang individu. Sudah terbantahkan, bahkan Islamofobia memang ada di Indonesia dan sepertinya yang melakukan hal tersebut dibiarkan oleh pemerintah, kata Said Didu di Twitter dan share berita berjudul Mahfud soal Islamofobia yang bilang itu Abu Janda bukan pemerintah. Sebenarnya Said Didu dan pihak lain yang ikut dalam gerbong isu narasi Islamofobia punya satu kesamaan, yakni yang sangat kentara, yaitu mereka menganggap pemerintah diam soal penistaan agama, terutama yang mereka anggap dilakukan oleh mereka yang pro kepada pemerintah. Ini sebenarnya narasi yang licik dan menyesatkan. Ujung-ujungnya pemerintah akan dituduh sebagai pelindung penista agama Islam. Mahfud MD menegaskan pihak yang mempersoalkan celana cingkrang serta menyebut istilah kadrun bukan pemerintah. Mahfud MD juga menegaskan bahwa jika sindiran terhadap atribut dan juga sebutan kadrun itu disebut Islamofobia, maka seharusnya hinaan terhadap umat agama lain juga dianggap fobia. Kalau itu dianggap Islamofobia, maka ada juga dong Kristenfobia, Hindufobia, Katolikfobia. Ada orang yang mengejek ritual Hindu, ada isu kristenisasi, ujarnya. Benar yang dikatakan Mahfud MD, bagaimana dengan mereka yang menolak pembangunan gereja? Banyak loh berita soal ini. Bukankah mereka Kristenfobia? Nah, baru-baru ini renovasi kelenteng atau vihara ditolak, jadi bukankah itu Budafobia? Sama rumah ibadah saja takut, bukankah itu konyol? Rendang babi juga dipermasalahkan. Banyak yang kebakaran jenggot. Ada ustadz sampai yang bikin gaduh. Bukankah itu layak disebut dengan rendang babi fobia? Sama rendang babi pun takut. Memangnya salah apa rendang babi? Said Didu lalu membalas, mengatakan dirinya tidak mengatakan pemerintah sebagai pihak yang Islamofobia. Profesor Muhammad Mahfud MD, Bapak sepertinya terlalu defensif. Padahal saya tidak menyatakan bahwa pemerintah Islamofobia, tapi mention saya menyatakan bahwa individu yang melakukan Islamofobia seperti yang Bapak jelaskan dibiarkan oleh pemerintah. Katanya, itu salahnya. Saya juga bilang yang banyak fobi itu individu. Soal ditindak, siapa bilang dibiarkan? Kalau nggak melanggar hukum seperti beda pendapat tentang model hijab, ya biar saja. Itu kan polemik. Dua-duanya boleh berdebat. Tapi kalau menistakan agama seperti Kece dan Saifuddin Ibrahim, ya ditindak. Anda tidak lihat, kata Mahfud lagi. Lalu bagaimana dengan Ahok? Hanya karena pidato yang tidak bermaksud menghina, tapi dihukum 2 tahun penjara. Bagaimana dengan ibu-ibu di Sumatera Utara yang hanya mengeluhkan suara toa masjid, tapi dihukum penjara 1,5 tahun, sedangkan yang merusak kelenteng atau wihara hanya dihukum beberapa bulan
bukan saja. Perlakuan hukum yang mereka terima bahkan sangat tidak adil, bukan? Nah, Ferdinand Hutahian gara-gara cuitannya juga dipenjara 5 bulan. Apakah Said Didu buta dan tidak tahu? Lihat juga kasus Roy Suryo. Kasusnya lama dan berjalan lamban. Padahal dia juga tersangka tapi nggak ditahan. Apakah itu adil? Padahal kalau mau dibandingkan, kasus di Hollywing kasusnya juga sangat cepat dan kilat. Langsung ada tersangka dan ditahan. Gak usah bicara soal fair atau gak fair. Masalahnya adalah ada kelompok yang merasa dizalimi dan play victim, yang tujuannya bukan karena resah soal isu agama, tapi karena punya tujuan untuk memojokkan pemerintah. Isu agama sejak dulu memang sudah dipakai untuk kepentingan politik. Makin terang-terangan dan masif sejak 2017. Isu Islamofobia juga jelas ada niat lain di baliknya. Mereka ingin menggait dukungan dari kelompok masyarakat muslim untuk kepentingan politik. Kelompok di balik ini selalu sama, yaitu kelompok sakit hati yang terlalu ngebet untuk berkuasa. Kelompok ini pun tidak punya modal track record yang kuat untuk menonjol sehingga menggunakan isu agama untuk menjatuhkan lawannya. Mereka punya prinsip kalau nggak bisa menang dari orang lain, maka sliding dan jatuhkan orang tersebut nggak peduli apapun caranya. Ya, orang kayak Said Didu itu kok dipercaya gitu lah. Yang dia katakan pasti akan tercampur oleh sakit hati masa lalunya yang memalukan. Mantan pecatan sih soalnya. Jadi sedikit banyak pasti ada unsur sakit hati yang bikin statementnya. Kalau nggak ngawur ya dicocok logikan. Dan nggak sampai di situ, isu Islamofobia pun kini semakin didengungkan oleh kelompok-kelompok kadal gurun. Nggak lain dan tidak bukan ini untuk menutupi borok lembaga ACT yang makin mengerikan. ACT itu lembaga donasi yang menggambarkan dirinya sebagai lembaga Islami, menyuarakan kemanusiaan dengan berbagai tayangan-tayangan dramatis, termasuk poster-poster atau media grafis di berbagai tempat. Dulu kita sering lihat saksikan logo ACT beredar di mana-mana, sampai bawah sadar kita pun nyaris menyamakan amal kebaikan atau beramal itu sama dengan ACT. Tetapi kini ya alhamdulillah, kedok mereka pun sudah mulai terungkap, tanduk tajam mereka pun juga udah kelihatan. Jadi serem banget gitu loh. Setelah 17 tahun beroperasi, barulah terungkap kejanggalan demi kejanggalan. Padahal sebelumnya lembaga ini sudah sering dikritik dan diprotes oleh berbagai kalangan, tetapi sayangnya para pengkritik ini malah dituduh orang yang lagi iri, bahkan para kadrun melabeli mereka yang kritis ini dengan julukan musuh Islam, atau bisa juga disebut dengan Islamofobia. Jadi ketika orang-orang yang terlalu pede bawa nama agama atau bahkan menghiasi dirinya dengan model-model pakaian yang sok religius, tapi ternyata dengan melimpahnya fulus atau duit yang terhampar di depan mereka, topeng-topeng agama itu terbuka lalu tampak jelas sifat aslinya. Mereka cuman segerombolan orang yang pengen hidup nyaman dengan cara mengelabui umat. Mereka adalah orang-orang yang doyan menjual agama bukan untuk akhiratnya, tapi demi semata-mata untuk dunianya. Jadi sungguh aneh memang gitu loh. Mereka tahu dengan akal pikirannya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Bahkan begitu banyak ayat-ayat mengenai kehidupan abadi setelah mati, tapi ternyata untuk urusan dunia, seolah-olah dunia adalah tempat abadi. Mereka membalik-balikan ajaran. Maka dengan begitu segala cara dilakukan, bahkan jualan agama pun menjadi kendaraan yang empuk untuk bisa memperkaya diri. Mungkin karena mereka melihat banyak orang bodoh gitu yang bisa dimanfaatkan dengan hanya jualan agama. Jadi dengan membawa jargon anti-Islamofobia sampai membuat gerakan nasional anti-Islamofobia, ini tandanya mereka itu adalah orang-orang yang bersikukuh memanfaatkan agama demi politik kekuasaannya, yang buntutnya larinya urusan duniawi, zona nyaman. Nah, egois sih memang, mau nyaman dan enak sendiri hidup di dunia tapi merusak hal-hal. Ya benar-benar ironis. Nah, fenomena ini bisa terjadi mungkin karena akal sehat senantiasa dikebiri tahap demi tahap dalam sebuah ritual bonsai keagamaan, dan pengorbanan sebagai manusia mulia dianggap hal yang bodoh. Karena itulah tidak banyak yang mau berkorban tulus murni benar-benar demi kemanusiaan dan keadilan, demi tauhid yang sebenarnya. Bahkan mereka loh memposisikan apa yang diyakininya bahwa itulah kebenaran yang mutlak. Kalimat yang sering terdengar, kalau sudah bersyahadat dan masuk Islam, semua dosa-dosa gugur dan pasti masuk surga. Alhasil, pikiran buruk mereka merespon bahwa kalau begitu, ketika menipu berapapun jumlahnya, toh nanti masuk surga juga karena sudah Islam, bukan? Dan sudah dijamin nih masuk surga, meskipun nanti mampir dulu di neraka untuk pencucian. Jadi untuk berani dalik kalau punya pikiran begitu. Jadi bagaimana nggak muncul istilah Islamofobia kalau fenomena seperti jualan agama untuk kepentingan politik, kekuasaan, dan juga penipuan dengan berkedok agama marak terjadi.